Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan regional negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. A. Latar belakang berdirinya ASEAN yaitu sebagai berikut. 1. Berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. 2. Persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah. 3. Persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan. 4. Persamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara sepakat mendirikan organisasi regional yang diberi nama ASEAN. Mereka merealisasikan kesepakatan tersebut dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Narcisco Ramos Filipina, S. Rajaratnam Singapura, dan Tanat Boman Thailand. B. Maksud dan tujuan organisasi ASEAN. Mengenai maksud dan tujuan organisasi ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan bagi negara-negara anggota ASEAN. 3. Mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. 4. Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mempermudah ASEAN mewujudkan tujuannya, pada tanggal 24 Februari 1976 disetujui Agreement on Establishment of the ASEAN Secretariat. Sekretariat ASEAN secara resmi berfungsi sejak 7 Juni 1976 dan diketuai oleh seseorang sekretaris jenderal secara bergantian selama 2 tahun. Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama adalah H.R. Darsono dari Indonesia. C. Struktur organisasi ASEAN. Berikut struktur organisasi ASEAN sebelum KTT di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. 1. Sidang tahunan para menteri. 2. Standing Committee. 3. Komite-komite tetap dan khusus. 4. Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Setelah berlangsungnya KTT ASEAN di Bali, struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan yaitu sebagai berikut. 1. Sidang tahunan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN. 2. Sidang para Menteri Ekonomi. 3. Sidang para Menteri Non-Ekonomi. 4. Standing Committee. 5. Komite-komite ASEAN. D. Peran serta Indonesia dalam ASEAN. Peran serta Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. 2. Sebagai penyelenggara KTT 1 dan KTT 9. 3. Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN, yaitu di Jakarta. 4. Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting. 5. Turut serta menangani arus pengungsi. Kerjasama antar anggota ASEAN. Berikut bentuk kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik, ASEAN sepakat menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan. KTT ASEAN tahun 1955 di Bangkok, ASEAN sepakat untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir. Yang kedua, bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi, negara-negara ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya yang sudah dilakukan adalah pertukaran kunjungan dari misi kebudayaan masing-masing negara. Di samping itu, juga telah dilakukan program pertukaran pelajar dan mahasiswa, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. 5. Organisasi Konferensi Islam. Latar belakang. Gagasan pembentukan OKI semakin kuat setelah terjadi pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969.
Masjid Al-Aqsa berdiri dengan megah di dalam kota Yerusalem yang dibangun oleh Nabi Daud. Peristiwa pembakaran tersebut membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. B. Pembentukan OKI. Pada tanggal 22 Agustus 1969 berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab. Pada konferensi ini dikeluarkan sejumlah resolusi yang mendesak agar diselenggarakan KTT negara-negara Islam. Sedangkan untuk mempersiapkan KTT dilaksanakan oleh pemerintahan Arab Saudi dan Maroko. Akhirnya KTT diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Hasil konferensi di Rabat menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengutuk pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. 2. Menuntut dikembalikannya kota Yerusalem seperti sebelum perang tahun 1967. 3. Menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki. 4. Menetapkan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Jeddah pada bulan Maret 1970. C. Tujuan OKI. Tujuan pembentukan OKI yaitu sebagai berikut. 1. Berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. 2. Berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk. 3. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan. 4. Berusaha mengoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina. Do. Struktur organisasi OKI. 1. Badan-badan utama. A. Konferensi para menteri luar negeri diadakan sekali dalam 1 tahun. B. Mahkamah Islam Internasional. 2. Komite khusus. A. Komite Al-Quds Yerusalem. B. Komite Tetap Keuangan. C. Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 3. Badan-badan subsidiar bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Lembaga-lembaga dan organisasi seperti The Islamic Development Bank, Islamic International News Agency, Islamic Chambers of Commerce, dan lain-lain. Peran serta Indonesia dalam OKI. Dalam KTT OKI 1981 di Taif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam yang diterima oleh peserta KTT secara spontan. Resolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Komite Perdamaian Islam. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu yaitu Juanda Kartawijaya. Dasar-dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan yaitu sebagai berikut. A. Bentuk geografi wilayah Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan mempunyai corak tersendiri. B. Keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan negara Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. Ketentuan batas laut teritorial tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan dalam Lembaran Negara Nomor 20 1960 tanggal 18 Februari 1960. Isi Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Perairan Indonesia adalah laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia atau perairan Nusantara. B. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut dari pulau-pulau terluar atau bagian pulau terluar dengan dihubungkan garis lurus antara yang satu dan yang lain. C. Bila ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut,
Garis batas luar wilayah ditarik di tengah-tengah selat. D. Perairan pedalaman Indonesia atau perairan Nusantara adalah semua perairan yang terletak pada sisi dan dalam garis dasar. E. Hak lintas laut damai kendaraan air asing diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu atau bertentangan dengan keselamatan dan keamanan wilayah bangsa dan negara. Jakarta Informal Meeting JIM 1 dan 2. Pada pertengahan tahun 1987, Indonesia memprakarsai cocktail party sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan Ho Chi Minh City Understanding antara Menlu RI, Menlu Vietnam, dan ditindaklanjuti dengan Jakarta Informal Meeting JIM 1.